بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi Halo Bapak Adib, teman-teman. Nama saya Muhammad dari Angkatan 2020. Saya dari mahasiswa antropologi dengan NIM 072041. Di sini tugas video kali kedua, saya akan menjelaskan bagaimana peran dengan meningkatkan daya literasi yaitu podcast yang berarti meningkatkan daya literasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang minim daya literasi. Maka dari itu, dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan globalisasi, podcast masuk menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi yang namanya daya literasi dengan meningkatkan daya literasi melalui bagaimana dasarnya. Mari kita simak bersama-sama video yang akan saya bagikan. Check it out. Pada era digital, masyarakat semakin tergantung pada teknologi, sehingga budaya digital semakin mempengaruhi cara manusia untuk berinteraksi dan memahami dunia sekitar. Oleh karena itu, antropolog memiliki peran besar dalam mengkaji fenomena-fenomena digital dalam masyarakat. Dalam hal ini, podcast menjadi salah satu media yang efektif untuk menangkap dan membangun isu-isu kontemporer di era digital. Sebagai salah satu bentuk konten digital, podcast dapat menggabungkan berbagai elemen multimedia seperti suara, musik, dan narasi yang memberikan pengalaman mendengarkan yang unik dan menarik. Oleh karena itu, antropolog muslim dapat memanfaatkan media podcast untuk membangun dan mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu-isu sosial dan budaya yang relevan dengan kehidupan muslim pada saat ini. Seiring berkembangnya dunia digital, podcast mulai banyak dilirik berbagai kalangan di Indonesia, termasuk salah satunya untuk syiar Islam atau dakwah.
Topik-topik dalam podcast Islami sangat beragam, mulai dari membahas hal-hal ringan tentang ajaran Islam dan keterkaitannya dengan pergaulan sehari-hari, sehingga topik yang berat seperti membahas hadis, ayat-ayat Al-Quran, dan hukum-hukum Islam juga sering menjadi konten yang sangat diminati bagi masyarakat Indonesia. Potensi podcast bagi alat dakwah sangat terbuka lebar. Pengkhotbah mulai menggunakan ruang ini sebagai platform yang digunakan sebagai pendakwah, seperti yang disiarkan di radio, televisi, Facebook, dan YouTube. Pengkhotbah secara langsung menjadi tertarik untuk menggunakan podcast. Pemirsa internet juga merangkul model dakwah baru ini. Hal ini karena masyarakat membutuhkan materi keagamaan dan banyak orang yang berilmu agama untuk mengembangkan dan tersedianya konten yang ada di dalam podcast. Menurut Zainuddin 2019 dalam Amali dan Abdul Salam 2021, terdapat beberapa alasan mengapa dakwah dengan media podcast lebih dinikmati, yakni 1. Terdapat beberapa orang mau belajar agama, namun memiliki waktu dan tempat yang terbatas, sehingga akan lebih memungkinkan orang tersebut akan belajar dan mencari materi keagamaan di berbagai platform yang tersedia, seperti podcast. Kedua, siar agama yang inovatif dapat membantu banyak orang. Ketiga, popularitas belajar agama di internet semakin meningkat dikarenakan makin banyaknya orang yang mau mempelajari agama secara praktis dan mudah. Bersamaan dengan munculnya perkembangan media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan podcast. Sebagai antropolog muslim, dalam mengembangkan podcast, perlu beberapa strategi untuk melakukan dakwah di media ini. Dikutip dalam Ummah 2020, disebutkan beberapa strategi dakwah melalui podcast, yaitu 1. Strategi pengenalan objek dakwah ma'ruf. Kedua, strategi menyusun materi atau pesan dakwah. Ketiga, penetap metode dakwah atau thariqah yang merupakan cara-cara dalam penyampaian pesan dakwah kepada mat'u atau pendengar. Keempat, menetapkan media dakwah atau wasilah, yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah Islam kepada mat'u atau pendengar, seperti podcast. Kemudian bagi antropolog muslim, terdapat peluang dan tantangan berdakwah melalui podcast. Pengembangan podcast menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Yang pertama, yaitu persaingan dengan konten hiburan lain, menuntut dai harus kreatif dalam menyampaikan dakwah daripada hanya mengandalkan penyampaian secara sepihak. 2. Aspek produksi konten podcast. Hal terpenting saat membuat konten adalah kualitas, bermanfaat, dan mendidik. Waktu yang lebih singkat dan lebih disukai pendengar karena tidak membuang waktu. Ketiga, kualitas audio juga merupakan aspek penting dari podcast. Pendengar podcast menuntut kualitas suara yang menghadirkan pengalaman mendengarkan sempurna kapan saja. 4. Audiens merupakan faktor untuk membuat podcaster tetap memproduksi konten podcast, sehingga pendakwah harus membuat podcast semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Salah satu podcaster muslim yang digemari oleh anak muda sekarang adalah Habib Jafar Hussein. Habib Jafar, beliau menuangkan pemikirannya melalui buku dan sosial media seperti buku Tuhan Ada di Hatimu, serta sosial media berupa podcast seperti Pemuda Tersesat, Jeda Nulis, Cahaya untuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ilmuwan muslim, khususnya di Indonesia, juga memanfaatkan globalisasi seperti perkembangan teknologi sebagai jalur dakwah dan menuangkan pemikirannya seperti beliau.